Yang pertama adalah infeksi. Infeksi merupakan proses invasi dan multiplikasi berbagai mikroorganisme ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang saat dalam keadaan normal, mikroorganisme tersebut tidak terdapat dalam tubuh. Penyebab infeksi pada ibu hamil adalah daya tahan tubuh atau sistem imun yang mengalami perubahan karena lebih berfungsi untuk mengutamakan perlindungan terhadap janin. Obat yang bisa kita berikan untuk ibu hamil yang terkena infeksi adalah golongan obat antibiotik, yaitu obat amoxicillin, obat myostatin, dan obat cefimid trihidrat. Yang kedua, keputihan atau dalam bahasa medis leukorea flor albus merupakan gejala keluarnya cairan dari vagina selain darah haid. Penyebabnya adalah kelembapan vagina yang meningkat. Pada masa akhir kehamilan, keputihan semakin meningkat karena infeksi jamur semakin berat terjadi. Bahaya keputihan bagi ibu hamil adalah yang pertama kelahiran prematur, yang kedua ketuban pecah sebelum waktunya, dan yang ketiga berat badan bayi rendah. Terapi obat yang bisa kita berikan untuk ibu hamil dengan keputihan adalah antifungi golongan nystatin dan anti-amuba metronidazole. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit infeksi bakteri menahun yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, suatu basil tahan asam yang ditularkan melalui udara. Berikut adalah gejala-gejala TBC. Terapi obat yang bisa kita berikan untuk ibu hamil yang terkena TBC adalah yang pertama obat isoniazid, yang kedua obat rifampicin, yang ketiga obat etambutol, yang keempat obat pyrazinamide, dan yang kelima obat streptomycin. Yang keempat, dengan keluhan sulit tidur atau gelisah, biasanya disebabkan karena keberadaan perut semakin besar, gerakan bayi dalam kandungan, rasa tak enak di daerah ulu hati. Terapi non-farmakologi untuk ibu hamil yang sulit tidur atau gelisah adalah yang pertama, hindari rokok dan minuman beralkohol, yang kedua, hindari kafein, yang ketiga, sejukkan kamar tidur, hentikan olahraga setidaknya 3 atau 4 jam sebelum tidur. Yang keempat, usahakan tidur sebentar di siang hari 30-60 menit. Yang kelima, buat jadwal yang teratur. Yang keenam, biasakan miring kiri tidur lebih optimal, membantu darah dan nutrisi mengalir lancar ke janin dan rahim. Yang ketujuh, kurangi minum pada malam hari. Dan yang kedelapan, minum segelas susu hangat. Terapi farmakologi yang bisa diberikan adalah dengan memberikan obat yang dapat memberikan efek penenang. Yang pertama, obat phenobarbital, yang kedua, obat chlordiazepam, dan yang ketiga, obat zolpidem. Yang kelima, shock anafilaktik merupakan sindrom klinis akibat reaksi imunologis atau reaksi alergi yang bersifat sistemik. Terapi obatan yang bisa kita berikan adalah yang pertama, obat adrenalin, yang kedua, golongan obat antihistamin, contoh obatnya obat difenhidramin, dan yang ketiga adalah obat dopamin. Yang keenam, diare, bertambahnya defekasi atau buang air besar lebih dari biasanya atau lebih dari 3 kali sehari, disertai dengan perubahan konsisten, tinja atau menjadi cair dengan atau tanpa darah. Terapi non-farmakologi yang pertama, hentikan sementara konsumsi susu dan berbagai produk olahannya. Yang kedua, hentikan makanan dan buah-buahan dengan contoh di bawah ini. Yang ketiga, perbanyak minum air putih matang yang ditambah sedikit madu. Yang keempat, perbanyak konsumsi asam folat dan vitamin B selama sebulan. Dan yang kelima, hindari atau kurangi konsumsi vitamin D. Terapi farmakologi yang bisa kita berikan adalah dengan obat golongan loperamida. Yang ketujuh adalah edema, terutama di akhir kehamilan. Bengkak sering timbul di kaki, tumit, dan wajah. Penyebabnya adalah penekanan pembesaran uterus pada pembuluh vena mengakibatkan darah balik dari bagian bawah tubuh terhambat, sehingga menyebabkan kaki dan tungkai bawah menjadi edema. Penata laksanaan untuk ibu yang edema adalah yang pertama, memperbanyak minum, yang kedua, mengompres dingin, yang ketiga, memakai sepatu yang longgar, dan yang keempat, meninggikan kaki pada saat duduk atau istirahat. Dan yang kedelapan adalah asma. Asma adalah penyakit inflamasi kronis yang ditandai dengan peningkatan respon bronkus terhadap berbagai macam stimulan dan bersifat epidosik dengan obstruksi yang reversibel.
Terapi obat yang bisa kita berikan pada ibu hamil adalah obat teofilin, obat kortikosteroid, dan obat beta agonis. Menurunkan resiko komplikasi kehamilan menjadi rendah, baik pada ibu maupun janin. Sekian dari obat-obatan yang digunakan dalam kehamilan trimester ketiga.